Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita dengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kasih-Mu yang senantiasa menyertai kami, sehingga di pagi hari ini kami beroleh kesehatan dan sukacita dari Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Renungan Senin 25 Oktober 2021 tertulis dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam bahasa Batak, jalanasa siulaon, manang di hata, manang di pambahenan, saluhut nai, ima marhite-hite goarni Tuhan Yesus, huhuk mandok moliate tu debata ama marhite-hite ibana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, menjadi yang terbaik tentu keinginan bersama. Namun untuk mencapai sesuatu yang terbaik itu mempunyai proses yang dilalui tahap demi tahap, baik dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, dan pengalaman. Sebagian orang memberi keyakinan dengan perkataannya, kalimat yang menarik, dan perencanaan yang begitu tersusun rapi. Namun pada kenyataannya, mencapai sesuatu yang terbaik bukanlah hal yang mudah diperoleh atau dipraktekkan dalam kehidupan kita. Sering sekali mudah dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan, atau sebagian orang lupa dengan apa yang diucapkannya. Bisa juga berbeda apa yang dikatakannya dengan perbuatannya, sehingga apapun yang dilakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sangat diinginkan untuk bertanggung jawab dengan perkataan atau perbuatan kita. Sama halnya dengan seorang anak kecil yang sedang bermain petak umpet dengan orang tuanya di taman. Anak itu bersembunyi di balik pohon. Ia merasa bahwa keberadaannya tidak akan diketahui oleh orang tuanya. Padahal dimanapun ia bersembunyi akan tetap bisa ditemukan. Seperti itulah hubungan antara kita dengan Tuhan. Apa yang kita ucapkan dan kita perbuatkan, semuanya itu diketahui oleh Tuhan. Kita merasa bahwa apa yang kita ucapkan, yang kita katakan dengan manis, dan yang kita katakan dengan sangat menarik, itu tidak akan diketahui apakah sesuai dengan yang kita lakukan. Tapi sesungguhnya Tuhan mengetahuinya. Kita mungkin bisa menghindar dan bersembunyi dari manusia, tapi tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Dalam Matius 15 ayat 8 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Untuk itulah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita dapat menyelaraskan perkataan dan perbuatan. Apa yang ada dalam perkataan itu dapat terlihat dari perbuatan, atau sebaliknya perbuatan sesuai dengan perkataan. Maka yang pertama yaitu dalam hal mengasihi. Biarlah mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Saling menolong, saling memaafkan, saling berbagi, dan saling menerima. Yang kedua dalam hal bekerja. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar perkataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Awalilah dengan doa dan jadikanlah kasih sebagai motivasi dalam bekerja.
Sebab bekerja dengan kasih, kita akan menghargai pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan. Kita akan bekerja untuk Tuhan. Kita akan mengasihi setiap orang di sekitar kita atau di tempat kita bekerja. Orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memilih pekerjaan yang menjadi berkat bagi sesama dan pekerjaan untuk Tuhan. Dalam bekerja, biarlah kita tidak difokuskan dengan apa yang kita rancang, apa yang menjadi keinginan kita. Namun hal pertama, mari mempercayakan pekerjaan kita pada Tuhan, sehingga segala perkataan dan perbuatan kita merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan begitu, kita akan mencapai sesuatu yang terbaik bagi sesama kita dan terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan kami. Biarlah setiap perkataan dan perbuatan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.